Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. guru semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada siang hari ini kita dapat bertemu ya secara virtual dalam kegiatan webinar STEM Series. Kali ini untuk series yang pertama topiknya yaitu mudah dalam membuat project STEM di sekolah dasar. Nah, pada kesempatan hari ini kita dapat tamu spesial ya. Kita akan belajar bersama-sama bersama Pak Hardani. Nah, siapa beliau nanti akan saya sampaikan pada saat sesi materi. Nah, sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita untuk berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai akan saya sampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama itu pembukaan, kemudian sambutan dari Bapak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Pak Danang Hidayatullah, kemudian sambutan dari Pak Hilman Patusi selaku Ketua Bidang Pengembangan Daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal Ikatan Guru Indonesia. Kemudian dilanjutkan sesi materi oleh Pak Hardani. Setelah itu kita lanjut sesi tanya jawab. Dan untuk kegiatan pada siang hari ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu peserta akan mendapatkan e-sertifikat ya. Dan link daftar hadirnya akan kami share nanti pada akhir sesi webinar. Jadi link daftar hadirnya nanti bisa Bapak Ibu cek di chat ya di fitur chat yang ada di Microsoft Teams ini. Jadi langsung ditekan di situ nanti. Insya Allah malam atau besok sudah akan kita kirimkan sertifikatnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut acara yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia Pak Danang Hidayatullah, dan karena beliau juga pada kesempatan yang hari ini ada beberapa webinar yang bersamaan Bapak Ibu dari pagi sampai siang. Kebetulan siang ini juga ada webinar yang jamnya sama. Jadi beliau membuka di webinar yang lain dulu. Setelah itu baru masuk ke webinar kita ini. Jadi kesempatan pertama ya sambutan sekaligus membuka acara webinar kita oleh Pak Hilman Paturusi selaku Ketua Bidang Pengembangan Daerah 3T. Kepada Pak Hilman saya persilahkan. Iya, terima kasih Pak Nur. Apakah suara saya bisa didengarkan baik ya? Bisa Pak, silahkan sambil dinyalakan juga kameranya Pak. Iya. Mohon maaf rekan-rekan sekalian, saya mungkin tidak bisa menyalakan kamera karena signal di tempat saya ini sangat tipis gitu ya, sangat tipis. Jadi beberapa daerah 3T Pak. Iya. Beberapa kegiatan kemarin itu saya coba-coba kasih aksip kamera, selalu kepental keluar Pak. Jadi baru menyampaikan 2-3 patah kata itu keluar lagi. Jadi mungkin saya pikir teknik menonaktifkan kamera ini bisa efektif buat saya supaya ngomongnya bisa lancar tanpa kendala. Ya, mohon dimaklumi ya rekan-rekan sekalian. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan peserta webinar STEM Series. Dan judul yang pertama adalah mudahnya membuat proyek STEM di sekolah dasar. Bapak Ketua Umum yang saya hormati, kemudian Bapak narasumber Pak Hardani dan rekan-rekan rekan-rekan yang turut membantu dan menjadi tim dalam kegiatan ini yang kedepannya juga akan bertindak sebagai narasumber. Kemudian Pak Nur dan rekan-rekan peserta webinar STEM Series ini.
Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini di bulan penuh berkah kita masih dapat meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan yang sangat positif ini untuk kebaikan pendidikan kita ke depan. Rekan-rekan peserta webinar STEM Series yang saya hormati, jadi program webinar STEM Series ini adalah salah satu program yang kami pasang atau kami plankan di bidang kami, yaitu pengembangan daerah 3T, dengan harapan bahwa kawan-kawan yang berada di daerah 3T juga bisa mengenal STEM ini dengan konsep yang lebih baik, dengan konsep yang lebih konkret dan lebih menyeluruh, sehingga STEM ini tidak dipahami secara terpisah-pisah, secara sepotong-potong, sehingga nanti penerapannya di kelas-kelas kita itu menjadi sebuah bagian dari pembelajaran yang betul-betul menyatukan antara sains, teknologi, engineering, dan matematika. Bapak Ibu sekalian, jadi memang kita sangat memahami bahwa STEM ini adalah bagian yang mungkin tahun-tahun ke depannya akan menjadi semakin tren, menjadi semakin dikenal. Cuma sayangnya STEM ini tidak begitu dipahami dengan baik karena minimnya literasi, minimnya referensi yang dimiliki oleh rekan-rekan guru, baik ketika masih belajar di perguruan tinggi ataupun sampai sekarang ketika sudah bekerja sebagai seorang guru, referensi mengenai STEM ini masih sangat-sangat kurang. Bagaimana guru itu bisa mengenal STEM dengan baik, itu referensinya masih sangat kurang. Di kesempatan yang sangat baik ini, saya pikir ini adalah momen yang tepat setidaknya memperkenalkan STEM ini kepada guru ya, di wilayah 3T khususnya, dan tidak menutup kemungkinan juga di wilayah-wilayah lain yang lebih maju, tapi masih belum memahami secara konkret mengenai STEM itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, jadi kita paham bahwa di jenjang pendidikan dasar, baik itu di tingkat sekolah dasar atau di tingkat sekolah menengah pertama, ini memang masih ada kendala ketika kita harus menyatukan atau membuat sebuah konsep yang memadukan antara mata pelajaran sains, mata pelajaran matematika, terlebih lagi dengan engineeringnya, tekniknya, itu menjadi sebuah proyek yang bisa memadukan keempat aspek tersebut. Nah, di sini mungkin nanti Pak Hardani akan menjelaskan nanti secara gamblang bagaimana teman-teman bisa dengan mudah membuat STEM ini melalui sebuah proyek-proyek yang sifatnya lebih sederhana dengan lebih kontekstual dengan kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini juga, memang begitu banyak tantangan yang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin mengajak rekan-rekan kita yang lain untuk sama-sama belajar terus mengenai STEM ini ya. Bagaimana kita belajar bersama, itu kadang masih agak sulit. Jadi memang ini menjadi tantangan buat kita semua, tantangan bagi pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia, tantangan bagi Pak Nurlianto, Pak Hardani, dan rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Bagaimana nanti di webinar STEM series berikutnya, teman-teman yang ada di sini bisa mengajak rekan-rekan yang lain, apakah itu di lingkup KKG atau MGMP atau di lingkup sekolah sekalipun, untuk bisa bergabung bersama kita di sini untuk belajar secara lebih mendalam mengenai STEM ini. Jadi harapan saya ke depan nanti Pak Hardani juga bisa merangkul teman-teman di sekolah menengah pertama, tidak hanya di sekolah dasar. Ya. Ya, saya pikir saya tidak berpanjang lebar. Saya berharap kegiatan ini akan berkesinambungan secara konsisten nanti beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan, sehingga kita bisa mengambil semua manfaatnya secara maksimal.
Dan tentu saja saya meminta kepada Pak Ketum untuk bisa membuka kegiatan ini secara resmi. Kira demikian penyampaian saya, Pak Nurlianto. Selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Nanti di jam 3 nanti ada kegiatan kita untuk program daerah 3T, itu ada bimbingan belajar online gratis ya, Pak Nurlianto. Saya harus hadir di sana juga untuk memantau keadaan. Saya pikir demikian sambutan saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung sekalian dibuka Pak Hilman. Oh, dibuka ya. Iya. Mas Danang belum ada ya? Belum Oh, iya, baik. Ya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, webinar STEM series dengan judul pertama, mudahnya membuat proyek STEM di sekolah dasar. Kami atas nama Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia membuka kegiatan ini secara resmi. Ya, demikian Pak Nurlianto. Ya, baik, terima kasih Pak Hilman Paturusi selaku Ketua Bidang Pengembangan Daerah 3T. Nah, Bapak Ibu guru, sedikit saya berikan informasi juga ya, selain Pak Hilman ini sebagai pengurus pusat, nah beliau ini ternyata merupakan duta rumah belajar ya Provinsi Sulawesi Barat. Nah, jadi Bapak Ibu guru, sekarang ini lagi pembukaan Pak Hilman ya Pak ya, untuk pembatik ya, mungkin bisa mendaftar. Sudah 75.000 guru itu yang mendaftar di program pembatik itu. Sudah ditutup Pak Nur. Oh, sudah ditutup ya. Waduh. Jadi beruntung sekali lah Bapak Ibu yang sudah mendaftar kemarin. Saya sempat-sempatkan daftar dah angkatan ke berapa? 25 itu kemarin. Iya. Baik, luar biasa. Sampai gelombang 40, terakhir gelombang 40. Gelombang 40 ya, oke, mantap, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Hilman. Oke, selanjutnya kita masuk ke acara inti ya, materi mengenai STEM ya, Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics yang akan disampaikan oleh Pak Hardani. Nah, pada kesempatan kali ini materi yang akan beliau bawakan yaitu materi mengenai mudahnya membuat proyek STEM di sekolah dasar. Dan mungkin sebelum kita mulai saya perkenalkan sedikit ya kurikulum vitae dari Pak Hardani. Nah, Pak Hardani ini adalah guru di SDN SD UPTD Tambegan ya di Bangkalan, Jawa Timur. Nah, beliau di sini banyak sekali prestasinya Bapak Ibu. Nah, ini saya akan bacakan satu persatu ya, mudah-mudahan kita bisa terinspirasi ya dari karya-karya beliau seperti itu. Nah, yang pertama yaitu tahun 2014 beliau juara 1 guru prestasi kecamatan. Kemudian tahun 2016 juara 3 guru berprestasi sekolah dasar di Kabupaten Bangkalan. Kemudian tahun 2017 pemakalah terbaik ya di seminar nasional. Kemudian tahun 2018 juara 1 guru berprestasi tingkat kabupaten. Kemudian tahun 2019 menjadi pemenang ketiga Innobel SD ya, inovasi STEM dalam pembelajaran matematika. Nah, kemudian beliau juga finalis ONIP Bapak Ibu. Ya, finalis Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran Matematika tahun 2018, 19 dan 20. Nah, kemudian finalis Innobel tahun 2018 dan 2019. Kemudian, nah ini peserta short course ya di Semeo Rexam di Penang, Malaysia tahun 2019. Kemudian short course mengenai matematika juga di Kitab in Matematik tahun 2020. Kemudian menjadi yang terakhir kemarin guru inspiratif ya nasional dari yang diadakan oleh Dirjen GTK seperti itu. Jadi di sini banyak sekali CV dari beliau ya, kita sama-sama ya belajar bersama mengenai STEM ini dari ahlinya seperti itu. Dan Bapak Ibu guru
yang sudah bergabung di grup Telegram, usahakan jangan keluar dari grup Telegram Bapak Ibu ya. Kita jadikan itu adalah sebuah komunitas besar ya mengenai STEM. Jadi nanti narasumber-narasumber atau materi-materi tentang inovasi terbaru tentang STEM akan kita share di sana. Kemudian Bapak Ibu guru, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja saya serahkan kesempatan kepada pemateri kita, Pak Hardani. Kepada Pak Hardani, kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Nurlianto. Mohon izin, apakah suara saya bisa terdengar Pak Nur? Siap, jelas Pak. Mantap. Mantap. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan selamat siang, salam hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Di siang hari ini telah berkenan bersama-sama untuk belajar tentang STEM di acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia melalui webinar STEM Series yang hari ini merupakan STEM Series yang pertama. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat serta karunia dari Allah kita bisa bertemu di secara daring untuk belajar bersama-sama memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Pada kesempatan ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Danang Hidayatullah sebagai Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar bersama Bapak Ibu yang luar biasa ini. Yang kedua, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Hilman Paturusi selaku Ketua Bidang Pengembangan Daerah 3T yang telah memberikan kesempatan pula kepada kami untuk berbagi di acara web series ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada saudara kami, sahabat kami, Bapak Nurlianto yang selama ini bersama-sama dengan kami untuk menjadi pegiat STEM di Indonesia. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas karunia-Nya, atas syafaatnya. Semoga nanti kita di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baik Bapak Ibu, di kesempatan ini kita nanti akan belajar banyak bersama. Kita akan belajar bersama-sama, intinya dan kita lebih banyak berdiskusi ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon izin share screen terlebih dahulu. Oke. Mohon izin. Apakah PowerPoint saya sudah terlihat, Pak Nur? Sudah. Nur. Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Sudah. Sudah ya. Oke. Mohon izin sebentar Bapak Ibu, saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya di siang hari ini. Sebenarnya ini adalah waktu istirahat ya Bapak Ibu, tapi kita dengan semangat bisa dapat belajar bersama-sama tentang STEM. Seperti yang disampaikan oleh Pak Nurlianto tadi, ini adalah tentang saya.
Kami dari Bangkalan Bapak Ibu, tepatnya di Arusbaya, mengajar di SDN Tambegan. Sampai saat ini masih ada di sekolah atau di SDN Tambegan. Beberapa pengalaman tentang pembelajaran STEM khususnya yang telah kami Bapak Ibu, yang telah kami lakukan, alami dan laksanakan selama ini. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, nanti jika ingin berkomunikasi, berdiskusi dengan kami sangat terbuka sekali. Kami akan sangat senang jika Bapak Ibu benar-benar layarnya nyangkut. Sudah terlihat Pak Nur? Masih halaman pertama Pak. Yang Oke. apa pertanyaan slide kedua itu? Oke. Coba enggak usah di zoomkan mungkin Ya. Pak. Sudah masih di halaman yang pertama Pak Nur? Kalau di saya masih di yang pertama tadi Pak, di halaman kedua itu. Oke. Coba di uninstall dulu, di share ulang lagi. Oke, siap. Masih halaman pertama, Pak. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, sambil menunggu. Sepertinya jaringan di kami masih agak sedikit trouble ini Bapak Ibu. Oke, masih belum terlihat Pak Nur? Kalau di saya masih nyangkut Pak. Mungkin saya tutup kamera. Mungkin saya tutup kamera saja mungkin Bapak Ibu. Oh, iya. Sekali lagi. Oke, baik. Oke, sebenarnya sinyal. Oke. Oke. Sudah terlihat Pak Nur? Halo Pak Nur. Sedang proses Pak. Proses ya, mungkin sinyalnya Iya. ada. Oke. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu mungkin ini masih sinyalnya mungkin ya. Masih juga belum Pak Nur? Masih belum Pak. Di saya sudah terlihat ini. Tempat Bapak Ibu yang lain gimana? Pak Hilman gimana Pak? Oh, ini sedang proses nih. Di saya sudah Pak Dani. Sudah ya? Oke, oh bagus. Saya belum. Baik. Ya, Belum Pak, tergantung jaringan nampaknya Pak Nur. Ya. Oke. Oke, lanjut aja mungkin Pak Dani. Oke, baik. Belajar. Atau saya keluar dulu ya. Saya tutup buku. Saya tutup lagi aja Bapak Ibu. Oke. Gangguan.
Salam. Oke, mungkin saya harus lift dulu Bapak Ibu, mohon izin ya, mungkin ini sinyal saya kurang jelek. Saya lift dulu Pak Nur ya, nanti saya Oke, Kak. masuk lagi. Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Oke, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, saya lift sebentar. Ya, sepertinya sinyal saya Bapak Ibu. Oke, baik. Sebentar Bapak Ibu ya, kita menunggu Pak Dani dulu.
Baik Bapak Ibu, mohon kesediaannya untuk menunggu sebentar lagi karena Pak Hardani sedang ada masalah jaringan. Sebentar lagi beliau akan masuk ke room kita. Halo. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar, mohon maaf Bapak Ibu ya. Oke. Bisa Pak, bisa. Baik, Ya, terima mungkin Pak Dani kasih. bisa nonaktifkan kameranya Pak, biar Iya Pak Nur, siap. bandwidth-nya. Oke, siap. Mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanan. Bisa. Ada beberapa gangguan sinyal di daerah kami yang sangat kurang mendukung kegiatan ini. Semoga ini tidak merusak niat kita untuk belajar bersama-sama di siang ini. Mungkin Pak Nur bisa bantu share screen dari PPT saya. Halo Pak Nur. PowerPoint-nya belum Pak. Di WA Pak Nur. Sudah ya. Coba saya cek WA-nya belum masuk soalnya. Oke, baik. Belum masuk Pak. Belum masuk Pak Nur. Oke.
Kalau di PPT ada Pak Nur Kelihatan, di presentasi. Udah nampak itu. Oke. Mungkin nggak usah di zoom Pak. Di slide. Gini aja. Slide biasa aja. Nggak usah di show. Oke, Ibu, terima kasih. Yang slide 2 ya Pak Nur. Slide 2 ya. Ada Pak Nur? Coba pindah slide Pak. Pindah slide. Oke. Bisa mungkin Bapak Ibu semua apakah sudah bisa pindah-pindah? Belum. Belum Pak, belum. Belum ya Bapak Ibu. Belum bisa Pak, belum. Belum. Cuma kan belum bisa Pak. Biar nyanyi. Oke. Belum bisa. Baik Ibu, sebentar ya Ibu. Pengaruh 3T, Pak. Ya, begitulah. Ini memang ada pengaruhnya. Ya. Iya, saya juga bisa merasakan ini. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu poin-poinnya, ada beberapa yang ingin saya diskusikan dengan Bapak Ibu. Artinya begini, pada saat kita akan belajar tentang STEM, maka yang harus kita siapkan adalah Bapak Ibu harus menjadi pembelajar yang terbuka. Artinya Bapak Ibu harus tidak boleh terpaku pada pembelajaran yang sudah ada. Artinya ini pembelajaran yang sangat sedikit berbeda dengan pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Kemudian keterbukaan ini didasarkan pada baik, ada Bapak. Siap Pak Nur. Oke, baik. Selamat bergabung Pak Ketum, Pak Danang Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurli. Alhamdulillah. Jadi tadi kita sudah mulai sebentar dulu Pak. Tadi udah dibuka dengan Pak Hilman. Mungkin sekarang lanjut ke Pak Danang dulu lah. Ini sambutan dulu dari Pak Ketum. Kita tadi juga kebetulan lagi ada masalah jaringan. Jadi kita lagi perbaikan jaringannya ini Pak. Maklum webinarnya diajarkan oleh 3T, jadi mungkin ikut-ikutan bermasalah jaringannya seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, selamat datang Pak Danang Hidayatullah, Bapak Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia yang kami hormati. Pada siang hari ini telah hadir bersama kita ya di room kita, Pak Ketum kita. Mungkin kita langsung saja. Saya serahkan kesempatan kepada Pak Danang untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata. Silahkan Pak Ketum. Baik Pak Nurli, terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman
peserta webinar STEM hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kiranya dalam suasana pandemi kita masih diberikan kesehatan dan kesesuaian gerak langkah sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak positif bukan saja untuk diri kita tapi juga untuk lingkungan dan teman-teman kita. Bapak Ibu, sebentar saja tadi sudah dikasih clue-nya oleh Pak Nurli, hanya sepatah dua patah kata. Ya barangkali hanya lima kata saja. Saya ingin memotivasi teman-teman karena ini diselenggarakan oleh bidang 3T IGI. Jadi sungguh luar biasa. Tentu motivasi dan inspirasinya adalah jika teman-teman di daerah 3T saja bisa mengikuti perkembangan teknologi, mau mengikuti perkembangan teknologi dan siap menselaraskan kompetensi dengan perubahan, maka seyogianya teman-teman yang berada di luar 3T yang mungkin hari ini ikut serta dalam webinar kali ini tentu harus bisa lebih semangat dan bisa lebih menginspirasi orang lain. Materi hari ini tentu materi yang sungguh luar biasa. Sebetulnya selain STEM masih banyak kajian yang mengidentifikasi bagaimana pola pikir kita bisa selaras dengan kemampuan atau kualitas pembelajaran di kelas. Cuma nampaknya hari ini hanya STEM ya, without E. Biasanya kan ada STEM-nya, Science, Technology, Engineering, ada Art and Math, tambahin Art. Kadang-kadang memang art ini lepas dari konsep di negara kita karena memandang art adalah bagian lain dari pembelajaran atau bukan kajian pokok di dalam pembelajaran, adalah menyatu bukan saja di pembelajaran tapi di kehidupan kita sehari-hari. Saya lumayan sering mengikuti webinar STEM dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan STEM. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa apapun yang kita dapat hari ini pada prakteknya tentu kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang pas di ruang-ruang belajar kita di kelas, itu baik daring maupun luring. Kalau belum bisa menerapkan STEM secara utuh, setidaknya menerapkan 1, 2, atau 3 dulu, baru kemudian nanti secara bertahap menerapkan secara keseluruhan. Karena pada hakikatnya di zaman ini, di zaman perubahan, kita bukan saja dituntut untuk interdisiplin, tapi multidisiplin. Itu kenapa di awal menjabat Pak Nadiem mengatakan bahwa kita sudah keluar dari jalur yang ada. Yang biasanya kalau orang menguasai matematik, dia otomatis akan bergulat dengan matematik, dan yang diajarkan hanya matematika. Tapi di era perubahan ini, semua mata pelajaran bisa berkolaborasi, bisa beradaptasi dengan unit yang akan kita ajarkan. Sehingga materi hari ini, STEM, sangat berguna bagi teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mengikuti materi STEM di dalam pelatihan atau webinar yang lain, tapi percayalah bahwa setiap webinar, di setiap pelatihan yang diadakan selalu ada hal-hal yang menarik dan berbeda, dan kita bisa melihatnya dari sudut atau angle yang berbeda, karena keilmuan tidak dibatasi pada kotak-kotak tersendiri,
tapi keilmuan justru berada di luar kotak-kotak itu, dan kita sebagai guru tentu harus pintar-pintar dengan menggunakan strategi yang kita miliki untuk mendapatkan, menggapai yang belum kita dapatkan. Bapak Ibu peserta webinar, selamat mengikuti, melanjutkan kegiatan hari ini. Semoga sehat dan selalu bisa menginspirasi orang lain, karena kita sebetulnya visi kita sama, building and serving our nation. Bagaimana kita bisa membangun bangsa ini, bagaimana kita bisa melayani bangsa ini. Itu mengapa Ikatan Guru Indonesia di periode ini memiliki tagar IGI untuk Indonesia. Karena kita berharap IGI kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh kalangan, bukan saja guru, pendidik, tapi Indonesia pada umumnya. Mari Bapak Ibu, kita mulai perubahan dari pola pikir kita. Karena dengan merubah pola pikir kita bisa merubah apapun. Kalau dengan pergerakan yang saat ini mungkin Bapak Ibu merasa nyaman, kita harus keluar dari itu dan membuat sesuatu yang inovatif, adaptif, dan progresif. Salam sehat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Danang Hidayatullah, Pak Ketum, atas motivasinya pada kegiatan pada hari ini. Jadi insya Allah Bapak Ibu ya, ini kegiatan STEM series kita yang pertama. Jadi nanti secara rutin kita akan mengadakan kegiatan STEM series mungkin 2 minggu sekali ke depan, dan juga ke depan kita akan agendakan workshopnya ya. Jadi kalau ini webinarnya, nanti ada workshopnya khusus STEM tersebut. Jadi sekali lagi jangan keluar dari grup Telegramnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Danang atas sambutannya. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan ya Bapak Ibu, materi dari Pak Hardani. Bagaimana Pak Dani? Siap Pak Nur. Share-nya dari jenengan Pak Nur ya. Oke, siap. Saya yang share screen Pak. Oke, siap. Oke, sudah nampak Pak Dani? Sudah Pak. Oke, sudah ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi salam hormat kepada Bapak Ketua IGI. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami di kesempatan ini dapat berbagi dengan teman-teman dari 3T untuk bersama-sama belajar tentang pembelajaran STEM di sekolah dasar. Kenapa Bapak Ibu kami naik Mas? Oke. Ya. Baik, mengapa Bapak Ibu kami mengambil judul mudah menentukan proyek STEM dalam pembelajaran di sekolah dasar ini? Tidak lain karena di dalam pembelajaran STEM ini sebagian besar teman-teman kita itu menganggap STEM dalam melaksanakan pembelajaran itu sangat sulit. Padahal beberapa kajian yang telah kami baca dari referensi dari pembelajaran STEM yang telah dilaksanakan atau diteliti di luar negeri, itu banyak sekali proyek-proyek STEM atau produk-produk STEM yang digunakan itu sudah dilaksanakan atau digunakan anak didik kita dalam pembelajaran formal maupun pembelajaran non formal. Oleh karena itu di hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar tentang hal tersebut. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk mempelajari pembelajaran STEM ini kami mengharapkan Bapak Ibu menjadi bagian dari apa yang ada di dalam slide tadi, di dalam slide yang ada di layar tersebut, bahwa kita harus menjadi pembelajar yang terbuka. Artinya kita harus terbuka kepada semua aspek yang ada, tidak menggunakan pemahaman kita secara pribadi, tapi kita akan lebih terbuka terhadap hal-hal yang baru. Kemudian kita juga harus fleksibel dalam belajar. Kita harus fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan eranya saat ini.
Kemudian untuk mempelajari STEM, kita harus memiliki sedikit banyak waktu yang harus kita bersamai dengan anak didik kita di kelas dibandingkan dengan pembelajaran seperti standar atau pembelajaran konvensional. Kemudian tentunya bahwa STEM ini adalah salah satu pembelajaran yang masih mungkin dianggap baru Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu jika ingin mempelajari STEM maka tentu Bapak Ibu sudah berada di zona tak nyaman karena dalam pembelajaran STEM nanti ada beberapa tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan sehingga nanti Bapak Ibu juga harus belajar bersama dengan anak didik kita. Next, Pak Nur. Jika Bapak Ibu next lagi, jika Bapak Ibu ada dalam kategori tersebut, maka Bapak Ibu saya ucapkan selamat, kita belajar bersama-sama hari ini dan hari-hari yang akan datang. Ini adalah judul yang menjadi slogan kami, menjadi jargon kami bahwa STEM itu mudah, STEM itu sangat mudah dan sangat mudah sekali untuk kita implementasikan baik di sekolah Bapak Ibu yang ada di kota mungkin, tetapi juga akan mudah diimplementasikan di sekolah Bapak Ibu yang memiliki banyak keterbatasan. Next, Mbak Nur. Oke. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin bisa dituliskan di chat kalau ada chatnya, atau Bapak Ibu bisa mengintrospeksi atau merefleksikan diri Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu pernah meminta siswa membuat suatu proyek tertentu? Ada di chatnya ada ya Mas? Oke. Oke, silakan Bapak Ibu bisa tuliskan di chat. Oh, sebentar Pak Dani, saya ubah settingan share screen-nya dulu Pak ya, biar enak kita sambil saya lihat chatnya. Oke, bentar, saya close dulu Bapak Ibu. Oke, Mbak Mulyadi membuat suatu proyek didik kita. Bu Eris sudah pernah. Ya, hampir semuanya saya yakin Bapak Ibu sudah pernah memberikan suatu proyek atau penugasan kepada anak didik kita untuk dalam pembelajaran. Tapi nanti akan kita refleksikan bersama Bapak Ibu, apakah proyek Bapak Ibu yang digunakan dalam pembelajaran selama ini itu sudah disebut atau dikategorikan STEM atau belum. Nah, kenapa saya berulang kali mengatakan bahwa STEM itu mudah di sekolah dasar? Karena saya yakin, seyakin-yakinnya Bapak Ibu sudah banyak sekali proyek yang telah dilaksanakan baik di kelas rendah maupun kelas tinggi. PPT saya sudah kayaknya sudah Mas. Sebentar, saya setting sebentar Pak. Oke, baik. Biar enak. Saya sambil ngobrol lagi. Saya lihat bisa Windows-nya sebentar. Oke, siap. Kenapa berulang-ulang kami katakan bahwa STEM itu mudah? Karena apa yang telah dilaksanakan oleh para peneliti, oleh pakar STEM di Australia maupun di negara-negara lain itu adalah proyek-proyek atau produk-produk yang sudah dilaksanakan atau dibuat anak didik kita khususnya di sekolah dasar. Jadi tinggal bagaimana nanti Bapak Ibu membuat proyek yang sudah ada, produk yang sudah ada, kegiatan yang sudah ada, kemudian diintegrasikan dalam pembelajaran berbasis STEM. Karena apa Bapak Ibu, STEM ini bukan pembelajaran tematik, tetapi lebih kepada bagaimana Bapak Ibu mendelivery atau memasukkan materi ke dalam kegiatan proyek siswa. Jadi utamanya Bapak Ibu dalam pembelajaran STEM ini adalah materinya, konten materinya. Kenapa demikian Bapak Ibu? Selama ini mungkin Bapak Ibu melaksanakan proyek STEM itu lebih kepada produk siswa. Baik. Selanjutnya Pak Nur. Sudah kelihatan Pak? Sudah. Oke, seperti ini kan enak di dalam Windows-nya. Oke, baik. Lanjut Pak Nur. Lanjut. Oke, oke. Sebelumnya Pak Nur. Oke, baik, tidak apa-apa. Oke, model apakah yang Bapak Ibu gunakan atau dengan cara apa yang Ibu sampaikan dalam proyek itu ke siswa? Saya kasih waktu 1 menit Bapak Ibu.
model apa yang biasanya digunakan, yang Bapak Ibu gunakan untuk mendelivery atau menyampaikan proyek itu. Silakan dituliskan di chat. Baik Pak Mahniar atau Ibu ini ya, sangat senang dengan STEM. Baik. Apakah Ibu menggunakan model tertentu dalam menjalankan proyek atau mendelivery proyek itu ke siswa, atau hanya langsung, misalnya anak-anak silakan buat pesawat terbang gitu dari kertas, anak-anak silakan membuat kincir angin dari kertas. Apakah seperti itu, atau Bapak Ibu menggunakan model tertentu? Karena jika kita menggunakan model pembelajaran, maka otomatis Bapak Ibu harus melaksanakan tahapan-tahapannya. Baik, langsung dipandu dengan LKPD stream. Baik. Oke, model PBL, oke, langsung LKPD stream. Baik, baik Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah menggunakan model misalnya PBL atau PJBL misalnya, Bapak Ibu sudah hampir mendekati apa yang disebut dalam pembelajaran STEM, tetapi belum tentu apakah itu STEM. Next, Pak Nur. Langsung praktik. Oke. Ini next lagi Pak Nur. Oke. Tentunya ya Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu nanti akan memahami apa itu bedanya pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan dengan PBL, dengan menggunakan LKPD, atau dengan menggunakan instruksi langsung. Nah, sebelumnya itu Bapak Ibu, mari kita pelan-pelan apakah itu STEM. Saya ingin berbicara tentang STEM bukan tentang definisi secara harfiah ya, secara apa itu akronim sains, teknologi, engineering, dan matematika, tetapi lebih kepada bagaimana sains, teknologi, engineering, dan matematika itu digunakan dalam pembelajaran STEM. Nah, menurut Jolie, sains yang digunakan dalam pembelajaran STEM itu adalah merupakan prinsip atau pengetahuan sains yang digabungkan dengan teknologi, engineering, dan matematika. Jadi nanti sains itu pengetahuannya atau lebih kenal di SD itu adalah KD-KD sains atau ilmu-ilmu pengetahuan alamnya digunakan dengan teknologi, engineering, dan matematika untuk memecahkan permasalahan. Nah, itulah yang disebut dengan sains. Jadi siswa nanti dalam membuat proyek, dalam menyelesaikan proyek, dia akan menggunakan pengetahuan sainsnya. Misalnya anak-anak didik kita menggunakan pengetahuan tentang gaya. Bagaimana anak-anak kita tahu tentang gaya tarik, gaya gesek, kemudian gaya listrik, gaya magnet, dan seterusnya. Nah, pengetahuan-pengetahuan inilah yang mereka gunakan dalam pembelajaran nanti. Nah, kemudian di sekolah dasar, kita sebagai guru di sekolah dasar mungkin sudah tentu bagaimana jika kita sudah membuat proyek STEM. Apakah pembelajaran STEM berbasis inquiry itu sudah disebut STEM? Tidak tepat Bapak Ibu. Apa yang dikemukakan oleh Jolie bahwa pembelajaran inquiry itu tidak tepat jika disebut sebagai pembelajaran berbasis STEM, karena pembelajaran berbasis inquiry itu pada dasarnya adalah menguji tentang hipotesis. Jadi hipotesisnya apa yang diajukan kemudian digunakan eksperimen atau inquiry. Tetapi kalau di STEM itu lebih kepada bagaimana mengintegrasikan pengetahuan sainsnya berkaitan dengan disiplin lain, teknologi, engineering, dan matematika untuk pembelajaran. Kemudian teknologinya apa? Nah, dalam STEM, teknologi adalah sebuah inovasi atau perangkat yang digunakan, yang dikenal oleh siswa, bahkan yang diciptakan mereka saat menghasilkan produk dan prototipe untuk memecahkan masalah. Jadi Bapak Ibu, dalam pembelajaran STEM ini, teknologi adalah alat yang mereka gunakan. Jadi kalau di SD, teknologi apa yang mereka gunakan? Misalnya anak dalam bekerja menggunakan cutter atau gunting. Nah, kita pada saat itu kita bisa mengenalkan apakah perbedaan menggunakan cutter dan gunting dalam pembelajaran. Bagaimana efektivitas menggunakan gunting dan cutter. Kapan teknologi gunting dan cutter itu atau pisau itu digunakan dengan situasi dan kondisi yang tepat. Jadi teknologi diartikan sebagai seperti itu. Tetapi nanti produk dari siswa itu juga dapat disebut sebagai teknologi.
Kemudian engineering, di dalam STEM, engineering ini adalah perekatnya. Jadi yang merekatkan limnya untuk merekatkan antara sains, teknologi, dan matematika. Jadi istilahnya adalah limnya. Kalau Jolie mengatakan dia adalah suatu perekat yang nanti akan digunakan mencapai tujuan dalam membuat produk, prototipe, atau model. Nah, banyak sekali yang ditanyakan, apakah STEM itu harus berupa produk? Iya, tetapi produk itu bisa berupa produk secara fisik maupun produk non-fisik. Jadi nanti ada dua kriteria, jadi kita output dari pembelajaran STEM bisa fisik atau non-fisik. Kemudian matematikanya apa, Waduh? Adalah kemampuan pemahaman matematika, misalnya tentang berhitung, pengukuran, dan lain-lain yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan produk dan proyek yang telah dilakukan tersebut. Next, Pak Nur. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya, kemudian apakah pendidikan STEM itu? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ketua IGI bahwa pendekatan STEM merupakan interdisipliner dalam menggabungkan sains, teknologi, engineering, dan matematika. Nah, itulah pembelajaran STEM berbeda dengan pembelajaran tematik. Kalau pembelajaran tematik, Bapak Ibu, masing-masing tema, masing-masing kajian disiplin ilmu itu diajarkan secara sendiri-sendiri, walaupun mereka dalam satu tema tertentu, tetapi mereka masih terlihat terpisah-pisah. Jadi bahasa sendiri, kemudian IPA sendiri, matematika sendiri, atau pelajaran-pelajaran lain sendiri. Tadi disebutkan ada art. Nah, art-nya itu di mana? Kenapa kita pada saat ini tidak menyebutkan art? Karena ada beberapa pendapat bahwa STEM itu, di dalam STEM itu art itu sebenarnya masuk ke dalam proses desainnya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Next, Pak Nur. Next, Pak Nur. Nah, ini yang membedakan antara pembelajaran sebelumnya, Pak. Oke. Apa yang disebut sebagai interdisciplinary dan transdisciplinary. Nah, di dalam STEM itu ada di posisi level interdisciplinary dan transdisciplinary. Nah, disitulah siswa akan belajar tentang konsep dan keterampilan dua atau lebih berbagai disiplin yang nanti akan lebih menekankan kepada kedalaman pengetahuan dan keterampilan mereka. Next, Pak Nur. Tetapi Bapak Ibu, dalam melaksanakan kegiatan belajar STEM ini harus kita ketahui, harus kita patuhi rambu-rambunya. Next, Pak Nur. Bahwa STEM itu adalah bukan tematik. Jadi ini yang harus kita penting untuk kita pahami bersama, bahwa STEM itu bukan tematik. Kemudian karena pembelajaran STEM itu berbasis masalah, karena akan mengkombinasikan pembelajaran atau model problem based learning dan PJBL, maka isu-isu atau masalah-masalah yang sehari-hari bisa digunakan sebagai nanti di awal pembelajaran. Kemudian karena ini di SD, Bapak Ibu, tantangan untuk pembelajaran atau proyek atau produk yang dihasilkan nanti jangan terlalu sulit. Nah, karena apa, Bapak Ibu? Kalau terlalu sulit, nanti siswa akan kesulitan gitu, akan kesulitan untuk bagaimana mereka membuat proyek itu, bagaimana kemampuan, keterampilan, pengetahuan yang akan mereka gunakan untuk membuat produk atau proyek tersebut. Tetapi juga jangan terlalu mudah. Kalau terlalu mudah nanti akan bosan bagi siswa itu sendiri. Sehingga nanti kolaborasi dari hal-hal ini akan menjadi tantangan kita, akan menjadi model kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis STEM. Next, Pak Nur. Oke, nah ini poinnya, Bapak Ibu. Bagaimana mengimplementasikan STEM dengan terbatas? Artinya keterbatasan ini adalah dengan keterbatasan waktu kita, dengan keterbatasan sarana dan prasarana, bagaimana kita memanage waktunya, bagaimana kita biayanya, kemudian bagaimana cara kita mengelolanya. Karena Bapak Ibu, di dalam pembelajaran STEM itu tentunya adalah membutuhkan banyak biaya. Biaya sebagai digunakan untuk membuat proyek atau produk tersebut. Karena di awal pengetahuan kita awalnya adalah STEM itu harus berbasis kelistrikan, harus hal-hal yang
yang mahal, robotik dan seterusnya, atau menggunakan komputer, itu akan menjadi suatu kesulitan bagi daerah-daerah yang mengalami keterbatasan atau kemampuan dari guru itu sendiri dengan keterbatasannya. Oleh karena itu, kita akan menjargonkan Bapak Ibu, kita akan mengkomunikasikan, akan belajar bersama tentang pembelajaran yang disebut sebagai STEM low cost. STEM low cost ini yang dikemukakan oleh supervisor kami, Bu Rusasmita, di STEM, kegiatan STEM, pelatihan STEM di Sekim, yaitu STEM dengan berbiaya murah Bapak Ibu. Biayanya sangat murah sekali. Yang pertama, kita bisa menggunakan kertas. Jadi nanti kita bisa menggunakan kertas, tapi kertas ini kita bisa manfaatkan untuk mengintegrasikan bagaimana sains, teknologi, engineering, dan matematika digunakan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah bahan-bahannya mudah didapat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kita, menggunakan daun, menggunakan apa sajalah yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Yang kedua adalah mudah dikelola Bapak Ibu, karena jujur dalam pembelajaran STEM ini kita harus membutuhkan ekstra untuk memonitor Bapak Ibu. Ekstra memonitor, tetap bukan ekstra untuk ngasih tahu proyeknya, langkah-langkahnya, tetapi ekstra untuk memonitor bagaimana perkembangan siswa kita. Jadi ini yang Bapak Ibu harus kita tekankan bersama, bahwa di dalam pembelajaran STEM, guru perannya adalah fasilitator yang sangat masif, artinya yang bisa mengelola pembelajaran yang ada di kelas, sehingga siswa itu mampu mengelola pembelajaran sendiri, mereka mempunyai kendali yang penuh terhadap proyek mereka. Kemudian kita tahu Bapak Ibu, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis STEM ini membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu STEM low cost adalah STEM yang dengan waktu yang singkat. Kita bisa menggunakan waktu 1 hari, atau kita menggunakan alokasi waktu 1 hari pembelajaran, atau mungkin kalau bisa lebih, bisa 2 hari itu bisa selesai. Tetapi khususnya kita bisa menggunakan pembelajaran ini dalam 1 hari pembelajaran. Next, Pak Nur. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang EDP. Apakah EDP? Nah, EDP itu adalah merupakan roh atau nyawa dalam pembelajaran STEM yang membedakan STEM dengan pembelajaran tematik atau pembelajaran yang lainnya. Jadi ada beberapa pendapat tentang EDP itu sebagai suatu cara yang sistematik, teratur, yang digunakan untuk merancang dan membuat suatu solusi dari permasalahan yang dihadirkan. Next, Pak Nur. Banyak sekali pendapat yang dapat kita adopsi tentang apa itu EDP. Next, Pak Nur. Nah, ini juga menurut Rusasmita menyatakan bahwa merupakan serangkaian tahapan yang biasanya dilakukan oleh engineer atau insinyur Bapak Ibu. Jadi bagaimana seorang insinyur dalam merancang mobil, kendaraan, rumah, atau apapun pasti memerlukan langkah-langkah yang pasti. Jadi apa-apa langkah-langkahnya itu yang diadopsi untuk pembelajaran STEM. Next, Pak Nur. Nah, salah satunya ini adalah tahapan pembelajaran. Bapak Ibu nanti jika browsing di internet banyak sekali tahapan pembelajaran berbasis STEM atau EDP-nya, Engineering Design Process-nya STEM itu. Ada banyak sekali, tetapi menurut Jolie berbagai tahapan itu sebenarnya mempunyai tahapan yang sama. Yang pertama adalah nanti ada masalah. Jadi siswa nanti akan menentukan masalahnya bagaimana. Apa sih yang masalah yang dikemukakan oleh guru, kemudian diteliti masalahnya itu seperti apa. Kemudian setelah mereka menemukan masalah, mereka akan menemukan solusinya, membayangkan solusi, merencanakan, membuat prototipe dan menguji serta mendesain ulang dan mengkomunikasikan. Next, Pak Nur. Di dalam STEM kami lebih suka menggunakan tahapan oleh Cunningham dan Esther, yaitu dengan menggunakan 5 langkah. Yang pertama menggunakan tahapan ASK, Imagine, Plan, Create, dan Improve. Kemudian apa yang dilakukan pada tahap S, di situ ada masalah. Kemudian ada batasan-batasan yang harus
harus disepakati oleh siswa. Jadi batasan dan kriteria keberhasilan. Ini yang kadang-kadang yang belum banyak diketahui oleh teman-teman kita, bahwa di STEM itu bedanya harus ada batasannya. Batasan masalahnya apa? Kemudian kriteria keberhasilannya apa? Ini harus ada Bapak Ibu. Jadi batas bahannya apa, kemudian kriteria keberhasilannya seperti apa, ini harus ada. Kemudian pada tahap imagine, plan dan create, serta improve seperti yang ada di layar yang sudah saya jelaskan tadi. Saya tidak banyak berbicara tentang tahapannya ini, kita nanti langsung praktek ke dalam bagaimana membuat project STEM berbasis low cost di sekolah dasar. Next Pak Nur. Nah, yang pertama adalah langkah selanjutnya, ini bukan yang pertama ya Bapak Ibu, bagaimana menentukan atau membuat proyek STEM. Yang pertama, Bapak Ibu bisa berangkat dari KD di awal. Bapak Ibu bisa berawal dari KD. Bapak Ibu mencari KD matematika dasain dulu. Kemudian ketemu KD IPA dan sains yang ada di satu kelas, misalnya, Bapak Ibu cari itu KD-nya apa, matematikanya apa, kemudian sainsnya apa, matematikanya apa. Kemudian nanti dilanjutkan kepada kalau KD-nya tentang gaya misalnya dan pengukuran, kiranya masalahnya nanti apa ya, produknya nanti apa ya, itu. Yang kedua adalah kita berangkat dari masalah. Ini yang sering kami lakukan Bapak Ibu, kita mencari produk dulu. Misalnya kita mau mengadopsi atau dengan proses ATM ya Bapak Ibu, mungkin sudah banyak paham tentang ATM. Kita mengamati misalnya kita mau membuat proyek kincir angin yang sudah pernah dilakukan di kelas 4. Dari proyek kincir angin itu apa yang ada di dalam KD-nya nanti. Nah, ini yang sering kami lakukan Bapak Ibu. Jadi ada masalahnya dulu, produknya dulu atau proyeknya dulu, kemudian kita baru mencari analisis KD-nya. Misalnya kita akan mencari yang sudah ada, misalnya tadi sudah ada kincir angin. Kemudian kita mau membuat terjun payung Bapak Ibu. Ini di SD sudah sering kita lakukan membuat terjun payung. Nah, dari terjun payung itu, produk terjun payung itu kira-kira kita akan mengajarkan apa ya? Nah, yang pertama mungkin kalau di kelas 6 kita bisa menggunakan keliling lingkaran, kemudian luas lingkaran. Nah, kemudian sainsnya apa yang mempengaruhi nanti? Bagaimana terjun payungnya itu bisa meluncur dengan sesuai dengan kriteria. Kita bisa menggunakan gaya ya, misalnya bisa menggunakan gaya. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana next Manur, bagaimana menentukan proyek STEM yang ada di sekolah dasar berdasarkan dengan produk. Nah, itu tadi. Jadi KD-nya, kita menentukan KD-nya terlebih dahulu Bapak Ibu. Setelah KD integrasinya sudah ada, Bapak Ibu tinggal menentukan proyeknya. Nah, kalau sudah proyeknya misalnya tadi kita berangkat dari KD luas lingkaran di kelas 6 dan gaya misalnya. Kemudian kita sudah tentukan proyeknya terjun payung misalnya. Kemudian kita tentukan kesulitannya. Nanti apa ya yang dalam proyek nanti anak-anak itu kesulitan di hal seperti apa. Misalnya dalam menentukan titik-titik untuk talinya. Nah, ini yang membedakan Bapak Ibu proyek atau produk terjun payung dengan produk terjun payung dari karya, dari prakarya yang sudah kita lakukan dengan produk STEM. Nah, Bapak Ibu harus juga mengingatkan kepada anak didik kita bagaimana menentukan titik-titik dari lubangnya nanti untuk tali. Itu menggunakan prinsip apa? Menggunakan konsep lingkaran, kemudian bagaimana menggunakan menentukan titik-titiknya itu. Nah, itulah yang disebut sebagai konsep pengetahuan matematika yang digunakan dalam pembelajaran. Bukan hanya pada proses yang penting jadi terjun payung, bukan, tetapi di situ nanti Bapak Ibu harus lebih banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana membuat prosesnya ini. Nah, di tahapan inilah yang nanti pada proses plan atau mereka merencanakan, pada proses plan inilah yang harus dikuatkan dalam pengetahuan teori, sains dan matematika. Kemudian jika Bapak Ibu sudah menentukan kesulitannya, Bapak Ibu harus membuat prototipenya. Ini yang sering kami lakukan. Jadi selain anak-anak didik, Bapak Ibu juga harus mencoba dulu bagaimana
prototipenya itu. Jangan sampai nanti pada Bapak Ibu guru melaksanakan proyek, Bapak Ibu tidak tahu nanti terjunnya seperti apa ya. Nanti jumlahnya talinya ada berapa, kira-kira banyaknya tali berpengaruh atau tidak. Nah, nanti saya khawatir jika Bapak Ibu tidak membuat prototipe, Bapak Ibu akan kesulitan, akan memfasilitasi, dan akhirnya yang terjadi, yang penting anak didik kita menjadi atau sudah membuat proyek terjun payung, tetapi pengetahuan sains dan matematika tidak mereka gunakan. Yang terakhir, Bapak Ibu harus mengujinya terlebih dahulu. Next, Pak Nur. Itu yang juga bisa dilakukan dengan menentukan proyek dari masalah atau produk. Next, Pak Nur. Ya, ini sama sepertinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bisa membuat proyek itu sendiri. Harus di proyek dulu. Oh, nanti ada misalnya ada perbedaan ternyata antara banyaknya banyaknya tali dengan tingkat keseimbangannya. Panjang talinya juga akan berpengaruh. Luas lingkarannya juga akan berpengaruh terhadap bagaimana proses meluncurnya terjun payung itu. Jadi itu tahapan Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu yang lakukan jika Bapak Ibu ingin membuat proyek STEM. Ini mudah sekali Bapak Ibu dan sangat menarik. Next, Pak Nur. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, next Pak Nur. Nah, kami akan di sini akan berbagi tentang dua praktek. Sebenarnya banyak sekali yang ingin kami bagikan Bapak Ibu, tapi kami batasi karena waktu. Kami akan membagikan contoh praktik STEM di sekolah dasar 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang 3 dimensi sudah banyak sekali yang mungkin dapat kita adopsi, yang kita dapat ATM-kan untuk pembelajaran. Tetapi yang 2 dimensi juga nanti baru dapat kita kembangkan di pembelajaran STEM. Next Pak Nur. Nah, proyek yang pertama adalah ini sudah sering Bapak Ibu di kelas 4. Ini proyek ini sudah ada di buku tematik. Jadi membuat kincir kertas. Tetapi di tematik itu biasanya hanya menentukan energi alternatif. Bagaimana kincir itu dapat berputar gitu aja. Nah, bagaimana membuat kincir ini kemudian menjadi produk STEM. Nah, oleh karena itu di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Next Pak Nur. Di sebelah kanan itu ada contoh yang sudah dilakukan oleh peserta di STEM Holic kami Bapak Ibu. Itu kemarin yang dari ide yang kami sarankan kepada peserta, kemudian mereka integrasikan ke dalam konsep bagaimana memanfaatkan kincir kertas untuk menjadi penggerak timba air begitu konsepnya. Next Pak Nur. Nah, integrasinya apa Bapak Ibu dari konsep kincir angin ini? Ini mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan banyak sekali KD yang dapat terintegrasi, tetapi kami akan membatasi tentang sainsnya adalah tentang gaya. Kemudian nanti siswa juga akan belajar tentang gaya, apa itu gaya, kemudian bagaimana gaya digunakan untuk membuat kincir angin itu, bagaimana hubungannya gaya gesek dengan nanti membuat kincir anginnya, kemudian bagaimana menghubungkan energi alternatif atau anginnya yang digunakan untuk menggerakkan ini. Kemudian matematikanya adalah menggunakan geometri, yaitu mereka proses melipat atau menentukan berapa banyak baling-balingnya, kemudian bagaimana menggunakan baling-balingnya, dan mereka juga bisa menggunakan pengukuran luas. Misalnya Bapak Ibu ingin menggunakan konsep pengukuran luas bangun persegi begitu. Oke, kemudian teknologinya apa Bapak Ibu? Nah, sekarang saya yang ingin bertanya kepada Bapak Ibu, teknologinya apa yang kira-kira digunakan anak didik kita nanti jika konsepnya adalah kincir angin? Nah, silakan dituliskan di chat. Teknologinya kira-kira apa? Teknologi yang digunakan atau teknologi yang dihasilkan oleh anak didik kita di proyek kincir angin tersebut. Silakan Bapak Ibu. Oke, Bu Juli Astuti, gunting dan penggaris. Oke, baik. Selain itu Bapak Ibu, mungkin ada teknologi yang mereka gunakan selain gunting dan penggaris. Nah, jika Bu Yuli menggunakan gunting dan penggaris, nanti kita juga kenalkan ke anak didik kita, apa sih manfaatnya gunting, kenapa kita menggunakan gunting, bagaimana gunting itu dibuat,
bagaimana prosesnya, apa manfaatnya. Nah, itu nanti bersamaan dengan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu memberikan stimulus-stimulus kepada anak didik kita. Itu bisa dilakukan di awal pada waktu Bapak Ibu akan menentukan batasan alat dan bahan. Bapak Ibu bisa menggunakan itu sebagai mengenalkan teknologi atau bagaimana menggunakan teknologi, bagaimana kebermanfaatan teknologi pada di awal maupun Bapak Ibu nanti pada waktu proses membuat produk. Nah, kemudian teknologi berikutnya adalah angin dari kipas angin. Oke, nanti angin Bu Tuti ini ada energi alternatif ya. Jadi yang digunakan oleh siswa dalam menggerakkan kincir angin. Kemudian engineeringnya Bapak Ibu apa? Engineering itu ada perekatnya, kriterianya apa kita kira? Atau bukan kriteria Bapak Ibu? Engineeringnya itu adalah teknik yang digunakan itu apa? Tekniknya. Jadi bagaimana nanti anak didik kita membuat kincir angin, kalau yang tadi di gambar awal, bagaimana membuat kincir angin yang dapat menarik beban dari bawah. Nah, nanti akan kita diskusikan Bapak Ibu. Next Pak Nur, bagaimana proses engineering ini? Bagaimana menggunakan pengetahuan gaya, geometri dan pengukuran terhadap lagi Mbak Nur. Nah, ya begitu Bapak Ibu. Bagaimana menggunakan pengetahuan tentang gaya gesek, bagaimana sih nanti agar kincir anginnya itu dapat berputar dengan mulus gitu Bapak Ibu, tidak macet gitu. Itu kan perlunya adanya pengetahuan tentang gaya gesek. Apakah terlalu longgar nanti? Apakah terlalu longgar juga berpengaruh kepada putarannya? Apakah kalau terlalu sempit itu juga berpengaruh kepada putarannya? Dan bagaimana kincir nanti akan mengangkat beban yang kita kriteriakan. Kemudian bagaimana matematikanya? Apakah besarnya luas bahan dari kincir tadi berpengaruh kepada kemampuan kincir itu untuk mengangkat beban? Apakah semakin besar itu semakin kuat, ataukah semakin kecil itu juga semakin kuat? Atau pengaruh lain misalnya faktor angin misalnya. Tetapi bagaimana jika anginnya itu sama dengan menggunakan kipas misalnya, dengan konstan yang sama, dengan putarannya sama, apakah itu juga bisa mempengaruhinya nanti? Nah, di awal Bapak Ibu membuat suatu permasalahan. Apa yang dimasalahkan di sini dalam pembelajaran ya Bapak Ibu? Bapak Ibu ini sudah masuk bagaimana Ibu mendelivery pembelajaran STEM dengan proyek kincir angin. Nah, di awal Bapak Ibu harus mencari permasalahan kontekstual, misalnya di dalam gambar di sebuah desa sangat kesulitan mengambil air. Nah, alat yang digunakan kereannya itu rusak ternyata. Nah, tetapi di desa itu ada faktor yang sangat mendukung, yaitu angin yang selalu berhembus dengan kencang. Nah, bagaimana kita menggunakan pengetahuan tentang energi alternatif angin tadi dengan pengukuran, dengan gaya untuk menciptakan sesuatu yang dapat membantu warga. Nah, mungkin anak-anak akan bingung mau bikin apa ya gitu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita bisa meminta siswa untuk mendefinisikan dulu apa sih masalahnya. Nah, pada tahap ini anak harus tahu masalahnya apa. Masalahnya kesulitan air, alatnya rusak, bagaimana kereannya. Jadi nanti harus bikin alat yang bisa mengangkat air dari sumur yang dalam, tetapi di situ kereannya rusak begitu. Apa alat yang akan digunakan dari bahan yang diberikan oleh sang guru tadi. Nah, kemudian apa faktor yang ada yang di situ? Oh, angin yang berhembus. Nah, nanti anak-anak didik kita diminta untuk mendefinisikan masalahnya dulu. Kalau masalah sudah mereka pahami, kemudian oh ini ada gimana? Oke. Bisa membuat suatu proyek tertentu. Nah, jadi pada tahap ini selanjutnya kita next Manur, kita membuat constraint dan atau batasannya. Nah, anak-anak kita tantang untuk membuat kincir angin dari kertas, tapi kincir angin itu dapat menarik timba yang berisi air nanti. Nah,
Batasannya adalah kertas buffalo misalnya, kemudian tusuk sate, botol Yakult bekas atau sejenisnya, kemudian benang, kemudian botol plastik air mineral. Nah, dengan batasan alat dan bahan ini, kemudian ada kriteria yang jelas bagaimana keberhasilannya dapat mengangkat beban dengan maksimal. Misalnya, bagaimana maksimalnya dapat mengangkat beban minimal 100 liter itu Bapak Ibu ya, bukan meter, liter. Kemudian menggunakan bahan seminimal mungkin. Nah, kita tahu Bapak Ibu, bahan-bahan untuk membuat produk yang nyata itu sangat mahal. Sehingga ini harus kita pahamkan kepada anak didik kita bahwa menggunakan bahan yang efektif dan efisien itu harus digunakan dalam merancang sebuah produk. Nah, cara mengukurnya bagaimana? Menggunakan penggaris, panjangnya maksimal bentuk persegi maksimal 21 cm. Next Pak Nur. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita anak-anak didik kita memahami masalah, kira-kira anak didik kita paham enggak apa yang mereka buat dengan bahan yang ada, kemudian bahan yang kesulitan, bahan yang ada dengan kriteria bahan yang kriteria keberhasilannya tadi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada tahap imagine ini kita bisa menggunakan video, gambar atau apapun yang berkaitan dengan untuk menstimulasi Bapak Ibu, menstimulasi peserta didik kita pada proyek yang akan mereka gunakan. Misalnya kita menggunakan video bagaimana kincir angin yang ada di Belanda misalnya, kita gunakan video. Bagaimana pengaruh angin yang ditimbulkan untuk menggerakkan kincir. Nah, itu bisa kita gunakan Bapak Ibu untuk memberikan stimulus kepada siswa tentang konsep proyek yang akan kita gunakan. Bagaimana menggunakan botolnya, bagaimana menggunakan tusuk satenya, benangnya untuk apa dan seterusnya. Nah, setelah mereka paham pada tahap imagine ini, mereka sudah punya bayangan. Dari bayangan yang mereka gunakan ini, next Pak Nur, mereka harus tuangkan ke dalam sebuah plan atau perencanaan. Kita minta untuk membuat Bapak Ibu, sketsanya. Ini yang saya harapkan nanti akan Bapak Ibu, akan benar-benar membuat siswa kita membuat rancangan gambar sketsa dengan rinci. Misalnya nanti panjang sisinya, panjang sisi dari bahan yang kita gunakan, misalnya anak-anak itu harus menuliskan Bapak Ibu 20 cm, dan gambarnya itu tidak harus bagus-bagus. Apa yang disampaikan oleh NASA dalam membuat sketsa itu, jadi tidak terlalu bagus. Nanti anak didik kita akan menjelaskan apa maksud itu. Nah, proses coding dari gambar ini yang paling penting Bapak Ibu, yang harus dilalui oleh siswa. Ini kadang-kadang siswa itu langsung setelah mendapat bahan kemudian langsung membuat produk misalnya. Tetapi yang akan lebih penting lagi, mereka harus merencanakan. Tahapan ini yang Bapak Ibu harus fasilitasi sebelum mereka langsung membuat produknya. Jadi ada sketsanya, panjangnya berapa, kemudian panjang nanti untuk kincirnya, untuk yang di tengah kincirnya itu, untuk asnya misalnya, itu panjangnya sekian sentimeter. Ini harus dituliskan dengan jelas Bapak Ibu. Jadi jika nanti ada anak-anak didik kita yang masih belum, Bapak Ibu keliling ke memfasilitasi mereka, berapa ini panjangnya. Ini harus matang dulu Bapak Ibu. Karena apa yang dilakukan oleh insinyur atau engineering itu adalah di tahap inilah yang nanti akan sangat penting begitu untuk proses membuat produknya. Nah, setelah ini Bapak Ibu, setelah ini masing-masing siswa dapat membuatnya, dapat memahaminya, paling tidak mereka memahaminya, bagaimana besar luasnya, bagaimana panjang talinya, bagaimana nanti bebannya ditaruh seperti apa, bagaimana jumlah baling-balingnya. Ini yang harus ada di tahap plan. Selanjutnya next Pak Nur, dari plan yang sudah dibuat siswa ini, siswa kita minta untuk membuat prototipenya, produknya. Siswa kita gunakan untuk membuat prototipe atau produknya Bapak Ibu. Dengan kriteria yang tadi sudah kita sampaikan di awal, harus bisa mengangkat beban minimal 100 ml misalnya. Kemudian bahannya, luas baling-balingnya misalnya maksimal tadi di atas 21 cm. Nah, disinilah Bapak Ibu harus mempunyai
tabel ini. Apakah panjang cincinnya sudah 21 cm? Nanti anak didik kita disuruh kita cek apakah sudah 20 cm. Kalau lebih berarti keberhasilannya masih tidak berhasil. Kemudian kita uji. Pada tahap ini kita uji setelah jadi, kita minta mereka mengujinya. Apakah setelah dikasih kipas ini gunakan kipas dengan putaran yang sama, karena nanti bisa memberikan perbedaan dalam variabel yang lain misalnya. Jadi setelah dikasih kipas ternyata bisa enggak mengangkat beban minimal 100 ml air misalnya. Nah, ternyata masih belum, berarti produk siswa ini belum sesuai kriteria. Apakah gagal? Tidak, mereka sudah melalui proses yang bertahap dan sangat luar biasa. Di dalam produk STEM tidak ada hal yang gagal Bapak Ibu, karena kegagalan di dalam STEM itu sudah hal yang biasa, karena dengan gagal maka mereka akan kita kasih stimulus. Apa yang membuatkan gagal? Apakah ini yang berpengaruh panjang talinya terlalu panjang? Apakah luas luas penampangnya kincir tadi terlalu kecil misalnya, atau kurang besar atau terlalu besar? Apakah ada lubang atau gaya geseknya pada asnya yang tengah itu, yang kincirnya itu terlalu rapat gitu sehingga membuat gaya geseknya terlalu cepat, terlalu besar sehingga sulit bergerak kincirnya? Apakah baling-balingnya ini terlalu sedikit atau kurang banyak, atau malah sebaliknya terlalu banyak sehingga kurang memberikan kekuatan pada gaya yang ditimbulkan? Nah, proses inilah Bapak Ibu yang akan memberikan stimulus selanjutnya. Nah, jika Bapak Ibu, anak didik Bapak Ibu sudah sesuai kriteria, kita tantang untuk membuat bagaimana kincirnya ini lebih minimal. Misalnya mereka sudah membuat dengan luas penampangnya 21 cm. Kita tantang, sudah berhasil misalnya, sudah bisa mengangkat. Kita tantang, mereka kasih tambah lagi beban 200 ml. Apakah masih kuat? Misalnya kuat, kita tambah lagi. Nah, tidak kuat. Kalau tidak kuat, nanti apa yang berpengaruh, apa yang harus dilakukan? Nah, ini jika tidak berhasil, nanti kita berikan stimulus kepada mereka apa yang membuat tidak berhasil dan bagaimana cara mereka untuk membuat produk mereka menjadi berhasil sesuai dengan siklus. Next Pak Nur. Oke. Next Pak Nur. Ini pada tahap improve, ini adalah kita minta anak didik kita untuk membuat produk yang lebih baik dari yang kita kriteriakan. Selanjutnya Bapak Ibu, ini waktunya sangat sempit sekali ya. Kita lanjutkan saja Pak Nur, project yang kedua, yaitu project ini kesimpulannya Bapak Ibu. Nanti di dalam pembelajaran, di akhir pembelajaran, Bapak Ibu guru bisa memberikan kesimpulan atau memberikan stimulasi atau memberikan penguatan kepada mengajak siswa kita untuk penguatan tentang materinya. Nah, begitu. Jadi benar-benar ada integrasi antara sains dan matematika serta teknologi dan engineering. Next Pak Nur, untuk produk 2 dimensi. Nah, next Pak Nur. Ini adalah produk 2 dimensi Bapak Ibu yang kami kembangkan. Oke. Sudah Ibu, sudah jalan Ibu. Oke. Nah, ini produk 2 dimensi yang sedang kami kembangkan Bapak Ibu dalam pembelajaran low cost. Jadi waktunya lebih singkat, kemudian kita juga tidak memerlukan pengelolaan waktu yang terlalu lama, bahannya juga murah, kita menggunakan kertas. Yaitu proyeknya adalah membuat keramik masjid Bapak Ibu. Bagaimana anak didik kita membuat, nanti akan menjadi tukang, menjadi arsitek sebenarnya. Bagaimana menentukan bagaimana luas keramiknya itu, kemudian bagaimana cara menyusunnya. Next Pak Nur. Next Pak Nur. Halo. Pak Nur. Oke, integrasinya STEM dalam produk 2 dimensi ini, dalam membuat keramik masjid ini adalah yang pertama adalah bentuk benda Bapak Ibu. Jadi bentuk keramiknya nanti seperti apa, kemudian sifat bahan yang digunakan untuk membuat keramik itu apa, kemudian bagaimana cara memasangnya biar kuat dan seterusnya. Kemudian yang keduanya adalah kita bisa menggunakan materi geometri di kelas 4, kemudian pengukuran, dan kita bisa menggunakan pecahan. Kemudian teknologi juga tadi bagaimana menggunakan teknologi sederhana, kemudian engineeringnya adalah bagaimana membuat membuat
membuat dan memasang keramik untuk sebuah musola gitu Bapak Ibu. Distribusi dalam pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu. Silakan next Pak Nur. Distribusi pembelajarannya seperti ini. Lagi Pak Nur. Lagi Pak Nur. Oke. Pada saat safari Ramadan Pak Joko Widodo melakukan kunjungan, misalnya ini di sebuah daerah di 3T misalnya. Di situ beliau menemukan sebuah musola ya. Jadi Pak Jokowi itu kan sering belusuan, kemudian kebetulan beliau menemukan sebuah musola yang pada saat itu kebetulan pula lantainya belum dikeramik. Nah, anak-anak didik kita diajak, nah anak-anak kamu pada saat itu menjadi arsitek atau orang yang tahu tentang arsitekan, kamu diminta untuk menggunakan pengetahuanmu, pengukuran, sifat bahan untuk menentukan bagaimana bentuk keramik jenisnya dan cara pemasangan keramiknya untuk membangun atau memasang keramik yang ada di musola itu. Next Pak Nur, itu adalah masalah yang masalah kontekstual Bapak Ibu yang ada di sekeliling kita. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, di tahap ini kita harus memastikan anak didik kita mengetahui batasan alat dan bahannya. Ini bahannya adalah 2 lembar kertas origami ukuran 16x16 cm yang sudah kami lakukan. Ini harus kita tahu Bapak Ibu. Jadi anak-anak dikasih 2 lembar, mereka bisa memiliki warna dan seterusnya. Nanti berkaitan dengan misalnya kalau kita memasukkan art-nya atau pada produk. Tapi kalau art pada proses mendesain itu sudah pasti akan terintegrasi nanti. Kemudian kriteria berhasilnya kita menggunakan kriteria seperti ini. Keramik berbentuk persegi. Kemudian luasnya maksimal 16 cm, minimal 4 cm. Jadi bagaimana cara mengukur nanti keberhasilannya berbentuk persegi? Nanti kita ukur Bapak Ibu, kita minta anak didik kita mengukur sisi-sisi keramiknya. Kalau persegi sudah tahu Bapak Ibu, anak didik kita sudah pasti, oh nanti kalau persegi berarti sisinya harus sama. Kemudian biasanya Bapak Ibu di anak didik kami itu setelah praktek itu kadang-kadang mengukurnya itu ada batas toleransinya. Misalnya meleset sekian seberapa milimeter gitu. Jadi toleransinya kami batasi misalnya 1 milimeter itu salah paling misalnya keakuratan ukurannya. Kemudian bagaimana mengukur luasnya 16 cm dan 4 cm, kita ukur masing-masing sisinya. Kemudian yang kedua kriteria keberhasilannya adalah di dalam masjid itu, mohon maaf bagi yang lain, biasanya setiap safnya ada tanda pembatasnya atau keramik pembatasnya. Nah, ini kriteria keberhasilannya keramik tidak boleh persegi, tetapi keramik yang utama tadi harus persegi. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Nanti kita melakukan observasi dari produk yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang kedua, luas lantai musolanya tadi, lebarnya. Nah, ini harus seperti ini Bapak Ibu, 185 mm dan panjangnya 285 mm. Ini musolanya, lantai musolanya. Jadi lantai musolanya seperti itu. Jadi anak-anak nanti harus memasang keramiknya hingga luasnya seperti itu. Kemudian cara mengukurnya bagaimana? Keramik dibuat dan dipasang, diukur dengan menggunakan penggaris. Ini setelah jadi. Lanjut Pak Nur. Itu suaranya ya. Halo Pak Nur. Oke, ini di tahap imagine, anak didik kita adalah kita kenalkan melalui gambar, melalui video, atau apapun untuk memberikan stimulus kepada siswa. Bagaimana sih keramik itu? Nah, pada saat ini kita bisa mendiskusikan juga kepada anak didik, apakah bahan keramik, apakah keramik yang digunakan dalam jenis keramik yang digunakan dalam masjid itu apa saja, menggunakan marmer dan seterusnya, atau menggunakan apa yang tegel dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan diskusikannya itu. Kita bisa menyisipkan materi desain, misalnya bagaimana bahan itu dibuat, bagaimana prosesnya, apa bahan-bahannya. Kemudian kalau kita tahu Bapak Ibu bisa melihat gambar yang di sebelah kanan, bagaimana proses memasang keramik itu harus ada sekat-sekatnya. Apa sih gunanya sekat-sekatnya itu dalam memasang keramik? Nah, nanti itulah yang akan kita diskusikan. Apa gunanya? Apakah pengaruhnya lebarnya sekat-sekat itu dengan selanjutnya Pak Nur, setelah anak-anak paham, tahapan selanjutnya seperti yang tahapan tadi, anak-anak kita buat minta untuk membuat sketsanya keseluruhan.
ukuran keramiknya bagaimana, kemudian jumlah keramik yang dibutuhkan, keramik utamanya, pembatasnya berapa. Nanti anak-anak harus kita dorong untuk membuat ini. Jadi saran kami Bapak Ibu, sebelum anak-anak proses plan ini benar-benar dilalui dengan baik, artinya dengan baik itu ada gambar, ada coding-coding yang digunakan dalam sketsa mereka, jangan diteruskan ke tahap membuat atau create-nya. Karena apa Bapak Ibu, prosedur dalam seorang insinyur itu dilalui tahap ini. Lanjut Pak Nur ke tahap create Bapak Ibu. Next Pak Nur. Nah, seperti tadi harus ada kriterianya. Luas keramiknya berapa? Kemudian panjang celah keramiknya berapa? Jumlahnya keramik yang dibutuhkan berapa? Apakah sudah sesuai? Nanti kita Bapak Ibu bisa tambahkan di sebelah kanan lagi tentang keberhasilannya. Apakah berhasil atau tidak? Misalnya, apakah sesuai dengan kriteria atau tidak? Selanjutnya Pak Nur, create improve-nya sama Bapak Ibu meminta siswa untuk mempresentasikan dan membuat susunan yang menarik. Nanti kita bisa masukkan art-nya. Lanjut, mungkin yang terakhir ini Pak Nur. Oke, kesimpulannya luas keramik berpengaruh pada banyaknya keramik, ukuran celah keramik berpengaruh pada ukuran dan seterusnya Pak Nur. Nanti bisa kita tambahkan lagi di akhir. Ini Bapak Ibu yang sudah kami lakukan. Jadi ada pada masalah, ada proses mendesain. Jadi anak-anak itu bisa kita ajarkan bagaimana mereka mendesain, bagaimana menggunakan teknologi, apakah mereka harus menggunakan gunting atau menggunakan cutter, mana yang lebih efektif. Ini bisa kita masukkan. Bagaimana menyusunnya. Ini adalah tahapan atau hasil dari proyek STEM 2 dimensi kami. Mungkin begitu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Pak Nuryanto, terima kasih atas kesempatannya. Setelah itu mungkin kita bisa diskusi bersama. Terima kasih Pak Nur. Saya kembalikan baik, terima kasih Pak Hardani, luar biasa materinya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya, materinya nanti kita kirim di grup Telegram Pak Dani ya. Ya siap. Ini berhubung laptop saya ini sudah mau habis ya. Kemudian di daerah 3T ini listriknya kalau siang nggak ada. Nah, jadi kita pertanyaannya satu pertanyaan saja gimana Pak Hardani? Nanti bisa dilanjutkan di Telegram. Oke, baik. Silakan, Oke ya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa angkat tangan atau via chat. Oke. Silakan. Iya Pak Nur. Yang ada yang ingin ditanyakan. Oke. Tadi ada di atas ya Pak Nur. Ya ini kalau Pak Misnari atau Bu ini ya materinya banyak. Ya betul Pak. Materinya sangat banyak ini. Tadi mohon maaf karena terpotong ada gangguan tadi sehingga kami harus cepat-cepat. Sebenarnya masih banyak yang harus kami bagikan. Tadi di atas sepertinya ada Pak Nur. Mungkin raise hand aja Pak Nur ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Bagaimana mengaplikasikan dalam lubang biopori? Oh, lubang biopori. Oke. Bagaimana mengaplikasikan dalam pembuatan lubang biopori? Apakah bisa dengan sains dan matematika? Baik, Bu Juli Astuti, bisa Bapak Ibu Juli Astuti menggunakan lubang biopori ya, Ibu. Ini seperti proyeknya peserta kami di STEMholic ya, membuat lubang biopori gitu. Nanti Ibu bisa menggunakan KD sains yang relevannya apa ya ini saya. Tapi yang pasti bisa Bapak Ibu. Bisa sekali materi gini. Oke. Bisa. Misalnya begini, Ibu biopori itu kan lubang ya. Nah, lubangnya nanti kira-kira kita mau memasukkan lubang. Lubang nanti kan berkaitan dengan tabung misalnya. Nah, kalau tabung itu nanti di kelas 6 berarti ya. Nah, untuk membuat lubang biopori yang Ibu buat itu kan menggunakan konsep tabung ya Ibu ya. Kemudian kalau ini di dalam gambaran saya. Kemudian di dalam lubang biopori itu kira-kira membutuhkan atau berapa banyak
sampah atau apa ya biasanya Bu ya Bu ya. Apa yang harus dimasukkan itu berapa yang dibutuhkan. Apa pengaruhnya KD sains sifat zat cair. Materi untuk apa ya? Untuk sifat zat cair nanti kami harus berdiskusi lebih lanjut dengan Bu Juli ya. Nanti proyeknya itu seperti apa? Nanti kita bisa japri saya Bu Juli nanti proyek Ibu apa, kemudian bagaimana eksekusinya. Tapi di dalam gambaran saya, kalau membuat lubang biopori nanti berarti ada tabung. Nah, dalam tabung itu kan ada volume berapa banyak daun misalnya yang mau dimasukkan seperti itu yang dibutuhkan untuk mengisi biopori itu misalnya seperti itu. Atau mungkin ini persepsi saya. Kemudian untuk IPS ya. Untuk IPS Bapak Ibu yang lain, IPS itu nanti biasanya diarahkan kepada konteks masalah Bapak Ibu ya. Jadi IPS itu tidak bisa masuk ke dalam kecuali ya hanya sebagai kajian misalnya, kajian-kajian sosialnya. Biasanya ada STEAM yang biasanya dilaksanakan di PM4TK PKN IPS gitu. Kemudian kajian sosialnya apa? Biasanya mereka mengambil pada kajian sosialnya. Jadi kajian sosialnya apa? Kalau tadi KD sosialnya mau dimasukkan, KD IPS-nya mau dimasukkan ke dalam proyek, biasanya apa ya? Kalau IPS itu sumber daya alam ya Bu ya. Kalau KD-nya ya, kalau kita mau memasukkan KD-nya berarti nanti bisa sumber daya alam atau sumber daya apa ya? Sumber daya alam sepertinya gitu ya. Kalau IPS apa ya? Apa begitu ya untuk IPS-nya. Tetapi biasanya mereka menggunakan kajian-kajian sosial, ranah-ranah sosial, masalah-masalah sosial yang digunakan. Kemudian selama pandemi, Ibu bisa menggunakan WA Ibu, Bu atau Pak ini, Miss Nari, menggunakan WA dengan LKPD juga bisa. Tetapi ini akan memerlukan waktu ekstra Bapak Ibu. Jadi, tetapi akan lebih baik jika Bapak Ibu menggunakan LMS. Jadi LMS-nya kalau memang tidak bisa, Bapak Ibu bisa menggunakan WA. Kalau tidak ya guru kunjung gitu. Jadi hari ini permasalahannya apa? Jadi bertahap Bapak Ibu. Kalau menggunakan guru kunjung atau WA, usahakan secara bertahap. Misalnya hari ini kita akan masalahnya ini. Jadi hari ini kita bisa Bapak Ibu menyajikan masalah. Jadi masalahnya apa? Nanti anak didik kita untuk mendefinisikan masalahnya apa. Kemudian itu untuk hari ini. Jadi karena ini pandemi, jadi ya Pak Minari. Jadi masalahnya apa untuk proyeknya, itu masalahnya. Jadi per hari Pak Misnari. Jadi masalahnya untuk hari ini kita selesaikan. Jadi masing-masing siswa mengirim analisis masalah. Besoknya dari masalah itu mereka suruh bayangkan apa solusinya. Jadi bertahap Pak Misnari. Jadi ini akan lebih akan lebih menarik dan akan lebih dalam pengetahuan konsep-konsep pembelajaran konsep pengetahuannya dibandingkan kita menggunakan secara langsung begitu. Diterapkan kepada mapel sosial. Seperti yang kami sampaikan tadi Ibu Siti Nurjana, mapel sosial biasanya digunakan sebagai bahan kajian. Jadi kajian-kajian sosial begitu. Secara kami nanti belum bisa mengatakan KD yang mana yang cocok karena kami tidak pegang KD-nya. Tetapi di mata pelajaran sosial ini biasanya sebagai bahan kajian begitu. Jadi kajian materinya seperti apa. Tetapi konsep utamanya adalah tetap sains dan matematika. Nah, kalau mau tambahkan ya art nanti. Begitu. Itu konsep-konsepnya. Jadi untuk sosial nanti bisa digunakan sebagai bahan kajian. Misalnya masalah sosial di daerah pantai itu masalahnya apa. Kalau di daerah pegunungan misalnya. Kalau di IPS itu sepertinya ada daerah dataran tinggi, dataran rendah. Nah nanti masalahnya di bawah. Misalnya di daerah kalau kincir angin tadi mungkin digunakan KD sosial di masyarakat di daerah pesisir pantai misalnya seperti itu. Saya ngajar PPKN. Kalau PPKN nanti Bapak Ibu tidak apa-apa, lakukan aja. Ibu kolaborasi dengan guru yang lain, dengan mapel lain.
Ibu masukkan karakternya, sikap-sikapnya di instrumennya, observasinya. Misalnya Ibu mau tentang apa ya, kalau PPKN itu saling menghargai, menghormati, menghargai. Nanti Bapak Ibu Siti Nurjana bisa menggunakan instrumen khusus untuk KD PPKN-nya. Oke. Jadi seperti itu, Bu Siti Nurjana. Jadi KD-nya PPKN apa, nanti dibuatkan instrumennya, atau bagaimana, atau langkah-langkahnya yang lebih spesifik. Bagaimana karakter misalnya, atau sikap saling menghormati itu seperti apa misalnya. Jadi Bapak Ibu kalau grup mater PPKN, Bapak Ibu bisa membuat tahapan atau langkah spesifik tentang bagaimana menghadirkan KD-nya ke dalam terintegrasi dalam pembelajaran. Seperti itu mungkin Bu. Oh itu. Berapa idealnya satu produk? Idealnya tidak ideal Bu. Apa ya? Semakin rumit maka semakin lama. Intinya begini Bu Tri Lestari, Ibu jangan terlalu fokus produk nanti jadi atau tidak, ya. Karena saya khawatir ya Bapak Ibu, Bapak Ibu saya yakin sudah pintar sekali untuk pembelajaran STEM. Tetapi nanti ujung-ujungnya saya khawatir menjadi prakarya begitu. Jadi materinya tidak ada, hanya anak-anak hanya membuat karya aja gitu. Jadi untuk satu produk ya kalau produk sulit bisa 2 atau 3 pertemuan. Tadi di awal ada tahapannya. Jadi sebelum Ibu membuat proyek, Ibu harus membuat proyek sendiri. Proyek itu kira-kira nanti anak saya itu bisa membuat proyek ini berapa lama ya. Jadi oleh karena itu sebelum Bapak Ibu menggunakan pembelajaran pusat atau menggunakan proyeknya, Bapak Ibu harus membuat terlebih dahulu, mengujinya. Gitu. Jadi harus mengujinya ya Bu, siapa tadi ya? Putri apa Bu? Harus mengujinya terlebih dahulu. IPS saya kegiatan gejala alam membuat gunung meletus. Ini SD ya Bu ya? Kalau membuat gunung meletus, Ibu Tri Lestari lebih saya sarankan untuk membuat bagaimana rumah yang tahan apa ya? Tahan abu itu ya Bu ya. Biasanya kalau rumah-rumah kena abu itu kan roboh dan seterusnya. Nah, Ibu bisa membuat prototipe anak-anak didiknya proyek seperti itu. Atau bagaimana membuat rumah yang aman pada saat proses abu itu, gunung meletus itu misalnya. Rumahnya nanti abunya tidak bisa masuk ke dalam rumah, atau membuat masker misalnya, itu bisa Bu Tri ya. Tetapi kalau membuat gunung meletusnya nanti akan jadi proyek eksperimen. Begitu Pak Nur mungkin dari teman-teman nanti bisa diskusi Bapak Ibu, ada di japri saya boleh. Terima kasih Pak Dhani, ini mohon maaf. Sepertinya sebenarnya menarik sekali ya, bisa dilanjut tambah 1 jam lagi mungkin. Tapi berhubung ini baterai saya tinggal 20%, kalau ini sampai mati bisa kacau nanti meetingnya seperti itu. Oke, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Dhani ya atas materinya, luar biasa sekali. Nanti kita tetap lanjut ya di grup Telegram ya, tetap kita dampingi Bapak Ibu guru semuanya. Kemudian Bapak Ibu guru untuk daftar hadir ya ada di chat di Teams. Kalau tidak bisa dibuka nanti akan saya share di grup Telegram ya, daftar hadir dan link materinya seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita tutup Pak Dhani, ada yang ingin disampaikan untuk closingnya Pak Dhani, monggo Pak. Mikrofonnya Pak. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya, atas luar biasa dan kesempatan berbagi dengan Bapak Ibu. Saya hanya ingin meyakinkan Bapak Ibu bahwa STEM itu mudah. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu, jangan takut salah, jangan takut gagal, jangan takut keliru tentang pembelajaran STEM yang Ibu Bapak lakukan. Jadi Bapak Ibu silakan aja, lakukan, laksanakan aja. Kemudian Bapak Ibu harus sering-sering berdiskusi dengan teman, relasi, dengan siapapun yang menyenangi atau
pernah melaksanakan pembelajaran STEM. Nah, jadi itu tips dari kami bagaimana mudahnya pembelajaran berbasis STEM. Yang terakhir yang saya tekankan bahwa Bapak Ibu jangan fokus kepada produk hasil akhir siswa, tetapi bagaimana delivery materi yang Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran tersebut sehingga anak itu benar-benar menggunakan pengetahuan sains, pengetahuan matematika dan memadukan dengan teknologi dan engineering. Oleh karena itu tentunya Bapak Ibu harus bekerja ekstra dengan memberikan stimulasi dan fasilitasi dalam proses pembelajarannya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ketua IGI, Pak Nuryanto, Pak Kabid ya tadi ya untuk waktunya dalam berbagi ini. Semoga kita bisa berkolaborasi bersama dalam sesi selanjutnya. Terima kasih Pak Nuryanto. Baik, terima kasih Pak Hardani atas materinya luar biasa. Ini laptop saya sudah mulai redup. Bagi Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan pada sore hari ini, mohon dinyalakan dulu kameranya, kita akan dokumentasi dulu. Iya, saya hitung ya. Nanti untuk daftar hadir saya kirim di Telegram Bapak Ibu, tenang saja. Ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu senyum semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua telah meluangkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Juga terima kasih kepada Pak Hardani, Pak Hilman Paturusi, dan Pak Danang Hidayatullah. Dan sekali lagi Bapak Ibu, jika ada kesalahan atau kekurangan dalam acara kita pada hari ini, mari kita silakan sampaikan saran dan kritiknya. Tentu akan kita perbaiki ke depannya. Demikian sekali lagi saya Nurlianto, Pak Hilman Paturusi, Pak Hardani, dan rekan-rekan pengurus IGI mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Materi yang luar biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live. Nanti Bapak Ibu bisa diskusi di nomor yang sudah saya bagikan di chat. Iya, terima kasih. Izin live Bapak Ibu.